6 juta lebih batang rokok hasil tangkapan sepanjang tahun 2021 dimusnahkan kantor Bea dan Cukai Batam. Pihak Bea Cukai membongkar tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para penyelundup rokok di wilayah Kepulauan Riau. Rokok ilegal gimana? Ya istilahnya kan ini, yang pakai topi kan beda lagi ya rasanya, harganya lagi. Setuju. Yang pakai topi lah. Kenapa setuju? Ya beda lagi rasanya itu. Rasanya beda? Ya. Bea cukai sama nggak bea cukai itu tergantung kitanya, cocoknya. Kalau kita cocok sama yang bea cukai, nah ya nggak bisa. Tapi kalau emang cocoknya yang nggak bea cukai ya tergantung cocoknya kita aja. Tentang ini peredaran rokok ilegal gitu? Sebenarnya sih ya nggak setuju sih sebenarnya rokok ilegal ini kan, sebenarnya bagi yang bagi perokok sebenarnya membantu lah. Bantu kenapa bang? Dengan harga rokok yang sekarang pada mahal semua, naik semua kan, ya agak membantu, agak bisa mengurangi ini juga kan, pengeluaran juga kan. Oh. Ya pemirsa Ghost Indonesia, maraknya perdagangan atau penyelundupan rokok-rokok ilegal di Kota Batam cukup menarik perhatian masyarakat dan juga pemerintah. Bagaimana peran Bea Cukai di Batam menindaklanjuti ataupun mengungkap kasus-kasus rokok-rokok ilegal ini? Kita akan ungkap masalah ini di Ngobrol Everywhere pada episode kali ini bersama Pak Sispian Subiaksono. Beliau adalah Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan di kantor KPU Bea Cukai Tepi B Batam. Kita saksikan bersama. Yuk. Ya baik pemirsa Ghost Indonesia, kembali lagi seperti yang disampaikan di awal, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, yaitu Bapak Sispian Subiaksono, terkait maraknya aksi tindakan ataupun penyelundupan rokok yang itulah yang tadi saya sampaikan di awal itu. Nah, kita akan lebih jauh dengan beliau di Ngobrol Everywhere dengan Pak Sispian. Sehat Pak? Sehat. Kabarnya? Sibuk terus ya? Ya biasalah. Biasa ya? Tugas gitu kan? Tugas negara. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait tupoksi lah ya, secara umum dan khususnya yang tadi saya sampaikan di awal. Boleh Pak? Boleh Pak. Pemirsa, saksikan terus Ngobrol Everywhere bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan Pak Sispian. Sebelum kita bicara tentang masalah maraknya rokok ilegal, penangkapan segala macam itu, kira-kira pemirsa Ghost Indonesia mungkin boleh tahu tentang tipikal Bea dan kantor Bea Cukai Tipe B itu apa maksudnya? Baik, di Indonesia ada 3 kantor pelayanan utama. Jadi kantor pelayanan tapi tipenya sangat besar. Jadi, kalau di tempat lain kantor pelayanan itu setingkat dengan eselon 3, jadi koordinasi oleh Kanwil. Nah kalau KPU Batam ini langsung ke Dirjen. Ke Dirjen, ya. Jadi tidak di bawah Kanwil. Kalau ada ini B, berarti ada AB gitu ya? Betul. Kalau yang tipe A itu di Tanjung Priok. Oh Tanjung Priok. Ya. Kemudian tipe B itu di Batam, tipe C-nya di Soekarno-Hatta. Apa yang membedakan itu? Mungkin dari tingkat besarnya kantor, juga dari sisi sumber daya manusia ya. Walaupun sebenarnya itu di dalam kami sendiri sedang dalam pengkajian. Apakah perlu dibagi tipe-tipe seperti itu? Karena memang secara beban kerja sebenarnya Batam ini termasuk yang paling besar, Pak. Paling besar.
dari sisi beban kerja beban kerja. dan tingkat Karena memang masalah secara ini Batam khusus gitu kan. khusus. Di Indonesia sendiri hanya ada 2 lokasi ya, mengenai kawasan bebas, yang satu di Sabang, di Aceh, Di Aceh. yang satu lagi di Batam dan Batam ini. sekitarnya. Batam itu satu pulau, kemudian di Tanjung Pinang itu ada beberapa bagian yang dinyatakan sebagai kawasan bebas. Tapi jadi secara tugas fungsinya tidak di bawah Kanwil ya? Atau satu level dengan Kanwil? Satu level dengan Kanwil. Satu level ya? Jadi langsung bertanggung jawab ke Direktur Jenderal. Terus untuk ke bawahnya? Di bawahnya Sebenarnya kan gini, ada Karimun, ada Tanjung Pinang juga. Itu gimana? Secara hierarki? Tanjung Balai Karimun itu Kanwil sendiri, Pak. Oh, itulah Kanwilnya gitu ya? Kanwilnya tapi tidak membawa Batam. Oh. Jadi Kanwil khusus Tanjung Balai Karimun itu membawa kantor pelayanan Tanjung Balai, Tanjung Pinang. Dan di situ ada pangkalan sarana operasi yang cukup besar. Pak, tadi kan tipe A, tipe B dan B, Batam ini B, bukan karena Batamnya ya, B itu. Hanya kebetulan aja tipe B, tipe Batam gitu. Pak, secara ini Batam jadikan khusus lah ya, setara dengan Tanjung Priuk, terus yang C itu apa? Soekarno-Hatta ya. Artinya ada pengkhususan untuk di Batam. Secara umum memang yang hal-hal yang diinikan oleh kawan-kawan bea cukai itu untuk Batam sendiri, pekerjaan yang ini apa tuh? Iya, yang tadi saya sampaikan, Batam itu adalah kawasan bebas, berbeda dengan tempat lain. Kalau tempat lain itu begitu masuk perbatasan, di Tanjung Priok begitu masuk Tanjung Priok dia terhutang, dia masuk. Dan cukai segala macam. Nah, begitu kalau Batam itu bebas, kawasan bebas Batam itu untuk lalu lintas masuk keluar ke dalam kawasan Batam itu tidak dipungut, masuk dan BPN dalam rangka impor. Nah, nanti baru keluar dari Batam, baru kena cas. Itu dari segi semua ya, semua barang tanpa kecuali. Tanpa kecuali cukai. Kecuali cukainya sendiri. Nah, kalau barang kena cukai dulu sebelum tahun 2019 itu bebas juga. Nah, setelah tahun 2019 dia sudah terhutang cukai. Jadi semua wajib kena cukai. Kalau secara kasus Pak, paling banyak yang Bapak ini tindak atau sidik ataupun tindak itu apa tuh di Batam? Di Batam secara umum ya, yang ya. Kalau secara umum memang masih barang kena cukai dari statistik penindakan ya. Barang kena cukai hasil tembakau, kemudian ada barang-barang balpres, kemudian yang menarik ada sex toys termasuk ya sex toys ya? Iya, karena melanggar undang-undang pornografi ya. Dan itu bea cukai hadir di situ dalam konteks apanya tuh? Nah, memang secara fungsi kan kita ada 4 fungsi Pak, sebagai industrial assistance, jadi mengasistensi industri di kawasan Batam khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Kemudian trade facilitator, memfasilitasi perdagangan. Kemudian juga yang terakhir adalah community protector, itu sebagai fungsi untuk melindungi komunitas kita. Komunitas pengusaha industri gitu ya? Iya, pengusaha komunitas Pak. Jadi kayak narkotika. Komunitas itu kayak narkotika bahan itu ya? Pak, kayak tadi yang naik sektor itu sebetulnya secara kasus dibawa ke Batam, mau diedarkan di Batam atau gimana? Ada berapa Pak? Ada yang masuk juga, kebanyakan keluar juga ada. Keluar dari Batam? Iya. Tanpa izin, tanpa apa gitu ya? Iya. Semua barang-barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas Batam harus kita periksa. Kalaulah boleh tahu pemirsa Goes Indonesia itu, cara menyidik seperti kayak gitu sehingga bisa ketangkep itu gimana? Kan ada pemeriksaan X-ray Pak. Jadi kelihatan di setiap kali barang kiriman yang keluar. Bukan atas laporan atau memang tim kawan-kawan dari bea cukai itu? Kalau kaitannya dengan hasil tembakau itu rokok, kami sangat mengharapkan informasi dari masyarakat ya. Jadi banyaknya penindakan rokok yang kita dapat itu sebagian juga dari partisipasi masyarakat, informasi. Dan kami juga tidak sendiri Pak. Dibantu oleh dari aparat penegak hukum lain.
Nah ini menarik Pak, yang akan saya tanya ini cuma masalah rokok nih. sangat konsen sekali gitu loh. Kawan-kawan bea cukai menangani masalah rokok ini. Apa tuh yang mendasari sehingga kawan-kawan bea cukai sangat terus memantau dan sampai kemarin menemukan jutaan batang itu? Iya, yang pertama memang salah satu dari 4 fungsi tadi kan revenue collector Pak ya. Jadi kita industrial assistant, trade facilitator, revenue collector sama community protector. Nah, di revenue collector itu dalam penerimaan negara ini kita sedang banyak sekali membutuhkan penerimaan. Cukai itu salah satu penumpang kita, andalan bangsa kita untuk mendapatkan penerimaan negara dari sisi cukai. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofi pengenaan cukai sendiri. Cukai itu adalah pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap leisure, kenikmatan yang lebih, dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Jadi fungsinya di samping kita untuk mengkolek penerimaan juga melindungi masyarakat dari pengaruh buruk rokok. Jadi kalau rokok itu tidak dikenakan cukai, harganya murah sekali. Masyarakat dengan mudahnya bisa mengakses dan membeli dan menikmati itu. Nah itu dasarnya dari situ ya. Mempertimbangkan faktor-faktor walaupun itu dikonsumsi akan tapi lebih preventifnya kalau dia murah pasti banyak yang beli. Tapi kalau sedikit dikenakan sesuai dengan aturan negara kena cukai otomatis harganya mahal. Mudah-mudahan masyarakat tidak beli karena mahal gitu. Pak, terus lagi terkait masalah ada di sini mengenai cyber crawling. Itu apa tuh? Salah satu cara kami Pak mengawasi peredaran rokok. Sebenarnya awalnya cyber crawling itu tidak hanya untuk rokok Pak ya. Jadi karena perdagangan sejenis apa tuh cyber crawling Pak? Iya, karena kan sekarang berubah Pak. Perdagangan itu tidak sekarang secara head to head, tawar menawar di dunia nyata. Saya ditemukan zaman internet segala macam. Betul. Karena ditawarkan di Facebook, di medsos, pokoknya macam-macam ya. Nah jadi kami itu mempunyai unit khusus yang memantau itu. Jadi kalau kita ada itu satuan khusus atau unit khusus di tim Bapak. Kami akhirnya membentuk satu unit khusus untuk memantau peredaran atau perdagangan di dunia maya. Dia khusus untuk di dunia maya ya? Salah satunya yang ditawarkan di situ rokok Pak. Jadi kita tidak hanya mengawasi yang keluar dari Batam atau masuk dari Batam, kadang-kadang malah di tempat lain. Gitu ya? Jadi kalau dikirim ke sini, dari sini dikirimnya ke tempat lain. Jadi nanti kita infokan ke tempat lain. Berarti yang dimaksud dengan dipantau itu bukannya beli sisi pemilik barang menawarkan sebungkus 2 bungkus ya? Kalau di online gitu. Ya, di online itu kan nanti lebih ke partai-partai besar ya? Ada partai besar, ada partai kecil Pak. Jadi memang kami karena keterbatasan SDM mungkin kita pantau yang partainya cukup besar. Kalau yang partai-partai kecil segala macam karena keterbatasan SDM mungkin yang menindak di sana juga sedikit, akhirnya ya kita. Sejauh ini hasil tim dari cyber crawling sendiri, Pak? Cukup besar Pak, termasuk yang paling efektif ya? Paling aktif di Indonesia, jadi sempat mendapatkan penghargaan dari pimpinan. Emang khusus di sini ya? Di masing-masing tempat akhirnya membuat tim yang sama Pak. Cuma inisiasi dari Batam? Salah satu yang pionirnya di Batam. Di Batam? Iya. Tahun berapa tuh Pak? Mulai di ini kan? Tahun 2020 kami sudah mulai rintis. Zaman COVID loh ya? Ya, zaman COVID itu. Karena orang pun nggak jualan langsung. Dan begitu kawan-kawan di rumah bisa terjadi memantau itu. Jadi sejauh ini memang efektif lah, dan mungkin salah satu tim kawan-kawan dari penindakan itu salah satunya sumbernya dari situ juga informasi ya yang didapat. Baik Pak Sisbian, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih ini lagi. Kita lanjutkan break setelah yang satu ini ya. Baik pemirsa, nanti kami akan kembali dengan beliau untuk mengungkap lagi hal-hal yang kaitan dengan tadi yang kita bicarakan di awal tentang bagaimana kawan-kawan bea cukai mengungkap kasus rokok ilegal di Kota Batam.
Ya baik pemirsa Ghost Indonesia, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Sisprian, Kabid Penindakan dan Penyidikan di Bea Cukai tipe B Kota Batam. Pak Sisprian, sampai sekarang itu kan udah banyak tuh kasus dan juga pengungkapan kasus itu. Dari kawan-kawan Bea Cukai sendiri untuk mengantisipasi ya sekurang-kurangnya meminimalisir lah tindakan itu, apa yang sudah dilakukan selain tadi ada cyber crawling, terus mungkin tindakan secara persuasif ke masyarakat itu. Ya, baik Pak. Memang yang namanya kejahatan ya. di dunia itu muncul pasti sudah ada ya. Ya. Jadi pertama yang tadi Bapak sampaikan, kami selalu menghimbau masyarakat melalui rekan-rekan media khususnya, makanya ini saya sangat berterima kasih diundang di sini sehingga ini sarana gratis nih buat menghimbau masyarakat. Iya. Kita ya negara ini kan memang perlu betul ya, perlu penerimaan. Betul. Kondisi yang sangat terpuruk ini, dan Bu Menteri sangat concern karena negara kita lihat Sri Lanka sudah collapse, Venezuela seperti apa. Salah satu yang kita menjadi tegak berdiri adalah penerimaan. Iya. Kemudian bagaimana barang-barang kena cukai itu kan pasti akan berefek ke kesehatan. Yeah. Itu kita mengimbau terus masyarakat lewat kawan-kawan humas kami. Yang kedua juga kami tadi cybercrawling. Yang ketiga kami secara aktif melakukan operasi cukai. Operasi pasar bersama. Kami tidak bisa sendiri juga. Kami juga di backup oleh APH lain, aparat penegak hukum yang lain. Kami melakukan kerjasama dengan Kodim, kemudian dengan untuk dalam apa kampanye operasinya di pasar Pak ya. Kami cari yang istilahnya menjual Pak, menjual barang kena cukai yang ilegal, tidak ada pita cukainya. Kadang-kadang kan itu kalau operasi kayak gitu Pak, secara sampling atau memang kita udah tahu kawan-kawan Bea Cukai udah tahu data atau gimana? Betul, kami yang pertama dari informasi masyarakat, kemudian kita melakukan pendataan, kami tindak tempat-tempat penjualan yang istilahnya yang besar, yang berpotensi memang diduga di situ banyak hasil tembakau ilegal. Kadang juga masyarakat belum tahu Pak. Jadi fungsi operasi pasar itu juga Pak. Di samping kita mengoperasi, memberikan efek jera kepada masyarakat bahwa itu tidak betul, kita juga mengkampanyekan kepada penjual itu agar tidak lagi menjual barang yang terkena larangan tersebut yang tidak legal istilahnya. Untuk operasi itu dilakukan di penjual-penjual anggaplah di pasar atau kios. Sekiranya untuk yang levelnya lebih ini lagi, gimana Pak? Di samping itu kayak distributor lah ya? Ya, distributor kami juga. Itu juga dilakukan? Kita lakukan. Kita cek distributor mana yang kira-kira menyimpang, kami secara rutin datangin. Kemudian juga itu di darat Pak ya. Di laut kita juga rutin melakukan patroli laut. Dan ada beberapa yang kita tangkap, kita lakukan penyidikan itu dari kapal-kapal yang ke luar Pak, dari Batam. Kalau dari Batam kita tangkap, kemudian kita lakukan penyidikan. Karena gini, kenapa saya bertanya ini pada saat kita ada berita kawan-kawan Bea Cukai bisa melakukan operasi, terus juga bisa melakukan pencegahan dan juga penangkapan itu, karena ada stigma yang kurang bagus dari masyarakat itu kan. Itu kan yang kecil-kecilnya aja gitu kan. Nah, itu hanya toko-toko kecil yang dioperasi gitu. Tapi boleh ya diyakini ke masyarakat bahwa itu bukan begitu, bukan hanya toko kecil, bukan hanya pedagang kecil yang dilakukan operasinya. Kami sangat terbuka Pak dan sangat senang kalau misalnya kami dapat informasi mengenai distributor yang dibilang tadi bahwa tidak. Jadi ada tebang pilih lah ya. Betul Pak. Kalau misalnya ada informasi kita akan bahkan kepada produsennya sekalipun. Jadi kan di produsen juga di Batam ini kita ada 10 pabrik rokok. Itu pun secara rutin kita lakukan stok opname untuk melihat berapa dia produksinya, berapa dia pesan pitanya, gitu.
Nah, kalau kasus sebetulnya yang sering ditemukan oleh kawan bea cukai itu Pak, terkait ya rokok ilegal ini, kan ada juga beberapa kasus ada rokoknya tanpa cukai, ada cukainya cukai palsu. Ya. Itu secara ini yang mana yang lebih besar tuh kasusnya tuh? Ya, kalau dari sisi statistik masih dominan yang polos, Pak. Yang polos. Yang polos kemudian bungkus tanpa cukai ya? Iya, kemudian diikuti dengan yang salah peruntukan ya. Oh, salah peruntukan. Salah peruntukan itu. Maksudnya salah peruntukan itu karena dia bekas, pitanya bekas. Oh, oke. Atau itu penghematan gitu, Pak. Nah, ya. Penghematan itu namanya. Gitu. Sayang kalau dibuang aja masih bagus. Kayak materai gitu kan. Iya. Dipakai. Oh, iya. Salah nih. Apa pakai lagi? Iya. Makanya juga masyarakat kalau kita beli rokok yang resmi Pak, yang ada pita cukainya, tolong bukanya sobek Pak. Oh iya iya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ditaruh di meja, ada yang ngambil itu Pak. Nanti dijual lagi ke. Jangan disuruh. Nanti kalau beli rokok dibukanya gini aja kan. Jangan dirobek gitu ya. Jadi tetap itu ya. Kasus yang paling banyak itu yang tanpa pita cukai itu gitu kan. Kalau yang dengan cukai tapi anggaplah cukai palsu banyak juga Pak? Ada Pak. Jadi yang pelanggaran itu ada polos Pak, kemudian juga pitanya palsu, kemudian pita bekas ditempel lagi, kemudian pita yang kan pita itu ada yang untuk SKT, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih mesin. Oh ya. Nah, kadang-kadang SKT itu kan lebih murah, cukainya itu ditempel di. Oh, salah penempatan. Yang penting ada cukainya, ada pitanya. Ya, makanya kan itu kan kalau kita lihat pita cukai itu ada tulisan SKT, betul. SPM. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat ada kalau kita Marlboro masuk sigaret putih mesin. Itu kadang kalau palsu dia ditempel sama SKT. Kalau dari sisi cukai kan tidak ada pembeda Pak. Cuma di situ aja ya? Ada pembeda Pak. Untuk yang SKT itu lebih murah. Lebih murah gitu ya. Nah, berarti ada juga unsur dari lebih kepada ke konsumen biar bisa memilah-milah mengedukasinya untuk membeli barang itu ya. Ya, itu fungsi kami pada saat operasi cukai dan nanti juga di media kita sampaikan kan jangan sampai membeli rokok yang seolah-olah itu legal. Padahal itu tidak legal. Tidak legal gitu kan. Pas sepanjang tahun 2026 ini 26 September 2022 banyak sampai puluhan kali ya. Berapa miliar negara dirugikan? Kalau data terakhir kami sampai dengan saat ini kami menindak sekitar 4 juta batang lebih. Oh, hitungnya batang ya? 4 juta batang, kalau nilainya sekitar 10 M lebih. 10 M ya? Ya, kerugian negara sekitar 6 miliar. Oh, dari 10 berapa batang maksudnya? 4 juta batang. 4 juta batang itu kerugian nilainya 10 miliar dan itu 6 miliar kerugian negara sepanjang tahun 2020 ini. Itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu? Tahun sebelumnya kami ada penindakan besar Pak. Ada hampir 2 kali lipatnya malah. Karena waktu itu kita temukan pabrik rokok yang tutup. Kita tutup karena ada pelanggaran. Nah, rokoknya kita ambil. Itu hampir 2 kali lipat. Karena ada dari pabrik di Batam ini. Nah, kalau semuanya kasusnya seperti itu Pak, itu memang pihak bea cukai berhak ya untuk langsung menutup. Iya, kalau punya kewenangan itu. Punya kewenangan tuh menutup dan mengambil rokok yang tersisa di situ. Untuk menjadi barang putih. Iya. Dan itu udah termasuk dalam kerugian negara. Iya. Yang itu. Nah, berarti kalau dibandingkan dengan sebelumnya, berarti sekarang ini ada peningkatan. Kalau di luar yang tadi, pabrik rokok ini ada peningkatan. Ada peningkatan. Dari sisi jumlah batang yang kita tindak. Kalau semuanya gitu Pak, berarti memang nggak ada kapok ya? Sisi pelaku nih. Pelakunya itu aja kayak atau bea cukai mencatat gimana tuh? Ya kalau kami pelaku yang ditindak itu. Iya. Terutama yang besar ya? Berbagai faktor Pak ya. Karena kan tahun 2020 itu kan kita pandemi. Jadi orang
cenderung untuk mengurangi aktivitas. Kemudian di tahun 2021 pandemi sudah mulai pulih, orang sudah mulai beraktivitas. Ada faktor seperti itu juga, Pak. Jadi memang kalau dari survei rokok ilegal sendiri kan sekarang masih 5% ya. Iya. Ya masih cukup bagus dibandingkan negara-negara lain. Gitu. Itu ukuran kami seperti itu. Oke. Pak, terkait masalah ini tim Bapak lah di lapangan, pola mungkin mencari informasi, mengendus bagaimana ini ada tindak kejahatan ini, mungkin bisa digambarkan ke pemirsa Goes Indonesia. Ya, saya rasa. Tapi sebentar Pak, sebentar. Kita break dulu ya. Baik, pemirsa Goes Indonesia, kita akan cari tahu bagaimana sih kawan-kawan Bea Cukai ini, apa sih ilmunya sampai kawan-kawan Bea Cukai mengetahui di lapangan bahwa ini ada tindak kejahatan, pelanggaran segala macam gitu ya. Nanti kan setelah yang berikut ini. Ya baik, pemirsa Goes Indonesia, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Ngobrol Everywhere. Pak Sufyan, terkait masalah ini, tim pola kerja kawan-kawan di Bea Cukai ini sampai bisa mengetahui selain ini ya, dapat informasi dari lapangan. Ini ada pola-pola khusus yang di tim Bapak sendiri di dalam operasi itu. Baik, saya rasa sama dengan pola kerja aparat hukum yang lain, Pak. Kami memang sangat mengandalkan dari kawan-kawan di lapangan, juga informasi dari lapangan. Saya rasa pola pengumpulan informasi, kemudian patroli rutin, jadi informasi itu kita olah, Pak. Kita melakukan pemetaan di mana sih kawasan-kawasan yang rawan, bagaimana sih. Jadi ada tim intel juga mungkin ya? Ya, ada tim intel, ada tim penindakan, dan tim penyidikan. Jadi ada siklus itu, Pak. Siklus pengawasan seperti itu. Saya rasa polanya tidak jauh dari yang lain. Tidak dari yang lain ya. Jadi ada informasi diolah, lalu tindak lanjuti. Baru kita tindak lanjuti, dan kita selesaikannya seperti apa. Tapi penyelesaiannya itu tetap nanti ke ini. Kalau berkaitan dengan hukum, kan pasti berkaitan dengan hukum kan? Selama tahun 2022 kami sudah melakukan 4 kali penyidikan untuk tindak pidana cukai dengan 4 tersangka untuk kasus-kasus yang besar, Pak. Itu ke pengadilan ya, umum? Pengadilan negeri, Pak. Negeri ya? Umum ya? Itu yang melimpahkan dari pihak Bea Cukai ke pihak pengadilan gitu ya? Kami sudah di Bea Cukai ada PPNS, Pak. Oh ya. Dan untuk tindak pidana cukai kami sebagai biar aja Bea Cukai untuk tindak pidana cukai justru sebagai penyidiknya. Jadi tidak perlu lagi ke kejaksaan. Setelah dari penyidikan Bea dan Cukai di bawah koordinasi rakor Korwas PPNS di Polri, kami sampaikan ke kejaksaan yang melakukan penuntutan. Tetap penuntutan dari kejaksaan ya. Tapi yang sumber awal itunya dari BC ya. Pak, kasus masalah rokok ini, apa yang terjadi di Batam aja? Enggak ya? Terjadi di seluruh Indonesia. Terjadi di seluruh Indonesia. Dan kalau boleh saya bilang, volume di Batam ini termasuk yang kecil, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Dengan jutaan apa? 4 juta? 4 juta batang. Itu termasuk kecil? Termasuk yang kecil, Pak, dibandingkan tempat lain. Di penyeberangan dari Merak ke Bakauni itu mungkin sampai puluhan juta, Pak. Iya, karena kan produsen rokok. Enggak, yang maksud rokok ilegal itu kan tadi ya, bahwa dia tidak polos segala macam itu ya. Bekas. Bukan dilihat dari produknya dari mana ya? Iya. Saya waktu dinas di Pekanbaru tahun 2019 saya pernah ungkap tuh 3 pabrik besar. Iya. Itu 7 kontainer, Pak. 7 kontainer panjang. Puluhan juta. Itu modusnya dia produk lokal. Produk dari Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Dikirim pakai pita. Oh, dikirim pakai pita. Di situ ada di pabrik itu di rumah-rumah seperti itu. Dilepas pitanya. Dikirim lagi pitanya sana. Pita yang ditempel di rokok itu dilepas lagi, dikumpulin, dibawa lagi. Balik lagi untuk ditempel lagi
Jadi di penyeberangan dia aman. Oh alah, itu modusnya ya? Modusnya salah satu. Tapi itu udah kita tangkap waktu itu puluhan juta. Tapi pitanya asli itu? Pitanya asli. Jadi dia modalnya sekali ya? Sekali. Belinya sekali ya. Untuk dipakai beberapa kali gitu ya? Di refill ya? Iya, itu akhirnya tutup Pak di Jawa Timur waktu itu. Itu rokok-rokok lokal ya Pak? Lokal Pak. Jadi memang kalau rokok ilegal itu bukan berarti saya mungkin sebagian masyarakat juga terutama di Batam ya, pemahaman rokok ilegal ini rokok yang entah dari luar negeri ke sini tapi tidak masuk tidak. Nah bedanya kalau di Batam bercampur Pak, ada yang dari luar negeri juga masuk. Oh gitu ya. Kami waktu di Aceh, sebelum di sini saya di Nabil Aceh, kami menangkap satu kapal dari Vietnam Pak. Itu isinya rokok. Rokok dari sana memang? Dari Vietnam. Mereknya Niken. Untuk diedarkan di Indonesia? Di daerah Aceh. Daerah Aceh? Satu kapal itu? Satu kapal. Waktu itu ya jutaan batang juga sekali tangkap. Itu kalau memang sebenarnya rokok dari luar negeri terutama ya mungkin boleh juga beredar di Indonesia. Boleh. Tapi dengan catatan itu ya? Pasang pita cukai. Pasang pita cukai ya? Jadi dia beli pita cukai dulu, dipasang di pelabuhan, baru beredar. Memang secara hitung-hitungan ekonomi dan peredarannya lama juga nih, gitu kan? Jadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, kawan-kawan kami setiap hari melakukan penangkapan di sumber ada ya? Di Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak. Dia rata-rata dari anggap Jawa Tengah, Jawa Timur itu memang mau dibawa ke luar Jawa atau gimana Pak? Atau diedarkan di sana? Ada diedarkan di sana juga, ada dibawa ke luar Jawa. Intinya sih dia tidak mau membayar ke negara melalui cukai itu ya? Dia mau menjual ke masyarakat atau ke konsumen, tapi tidak mau dipotong untuk ke negara melalui cukai itu ya. Jadi rokok ini unik Pak. Jadi memang dulu pernah ada namanya merek Lukman. Yang impor itu. Betul. Itu saya pernah menangkap di Lampung merek Lukman juga. Oh. Dibuat di Jawa. Oh, barangnya orang Jawa. Iya. Oh. Jadi, kadang gitu Pak, produk di sini dibikin di Jawa juga bisa. Produk Jawa dibikin di sini juga bisa. Cuma ya itu, dia mungkin yang tadi ya kayak modus yang disampaikan tadi. Dia tetap beli cukai, cuma cukai itu hanya kita itu pengangkutannya aja. Nyampe di tempat, balik dibuka, dilepas lagi di daerah sana. Pak kalau semuanya ini untuk tadi salah satu modus operandinya seperti kayak gitu ya. Nah, kira-kira bea cukai kan disupport juga dengan infrastruktur baik di darat maupun di lautan. Terbaru itu tentang penggunaan kapal HSC ya? Itu apa tuh? Efektivitas itu? Ya. Waktu itu yang terakhir kami melakukan preskon mengenai tindak pidana pencucian uang Pak ya. High speed craft. Jadi banyak modus membawa rokok dari luar itu Pak, menggunakan kapal-kapal dengan kecepatan tinggi. Yang tadi Pak bilang HSC. HSC itu singkatan dari high speed craft. High speed craft. Jadi kapalnya itu besar, mesinnya banyak Pak. Modifikasi katanya ya? Modifikasi. Jadi satu kapal itu bisa 7 mesin, 8 mesin. Jadi kecepatannya itu bisa sampai di atas 60 knot. Sementara kapal-kapal kita yang ada sekarang, kalau yang standby, yang besar itu kecepatan paling 30 knot. Jadi jauh. Kemudian dengan kapal kondisi seperti itu dengan 6 sampai 8 mesin, body fiber itu sangat berbahaya Pak. Baik pada saat dia jalan maupun kalau kita lakukan penindakan. Karena kecepatannya sangat tinggi, kalau kita tindak membahayakan kita juga. Biasanya dia nekat ya? Iya. Nah terus jadi gimana tuh Pak? Ya biasanya kita antisipasi sampai dengan 4 kapal, 6 kapal baru ketemu, baru kejar. Nah wilayah perairan Batam ini, apalagi langsung bersempadan dengan jalur internasional Singapura itu. Kira-kira tantangannya lebih gimana tuh Pak? Apalagi Bapak pengalaman di Sabang, terus di Lampung ya, atau di Pekanbaru. Kira-kira tantangannya gimana Pak? Ya karena kalau berbeda Pak ya, kalau di
Batam ini kan pertama kondisi geografisnya tadi bahwa sampaikan kita hanya 8 mil sampai ke perairan internasional. Ya, Singapura. Jadi jarak untuk melakukan pengejaran itu sangat pendek. Kemudian juga landing spotnya yang tempat bisa untuk memuat maupun menyandar kapal itu banyak, Pak. Banyak. Pelabuhan pelabuhan tikus itu ya. Kami data kemarin udah sampai 70 pelabuhan yang dimungkinkan mereka melakukan. Itu wilayah Batam aja atau Sukepri? Batam aja, Pak. Segitu banyak. Jadi tantangannya seperti itu. Kemudian dengan kecepatan tinggi, kita perlu informasi yang betul-betul matang. Kapan dia jalan, jalur mana dia lewatin. Karena begitu masuk sudah dekat Batam ini, mau masuk Singapura, ada banyak jalur yang bisa kita lewati. Nah, memang pada tahun 2020 yang kita menangkap KLM Pratama. Jadi kapal mereka dari luar negeri, Pak, membawa rokok dari Vietnam kalau nggak salah. Nah, dari kapal besar itu nanti belum masuk ke Indonesia atau begitu masuk perairan Indonesia dia drop kapal-kapal HSC tadi dengan kecepatan tinggi, nanti dia suplai ke Tembilahan, ke Dumai, ke Pekanbaru, ada ke Batam. Kapal yang kencang-kencang. Nah, waktu itu kita tangkap tahun 2020. Dari itu langsung mereka sebarkan itu ya? Sebarkan lagi. Nah, itu kita lakukan penyidikan. Nah, dari penyidikan itu tahun 2020 inkrah, terus kita tingkatkan untuk ambil TPPU-nya, dana pencucian uang. Jadi kita tidak mungkin menangkap kapal itu satu-satu. Jadi kita bidik siapa sih yang punya, sumber pembiayanya seperti apa. Akhirnya kita bisa naikkan ke tindak pidana pencucian uang. Jadi kita tetapkan lagi satu tersangka dari sumber keuangan, kita trace kemana dia. Makanya kita bisa menyita yang 8, ada 5 high speed craft yang besar dan 3 speedboat. Itu punya tersangka tersebut. Jadi kita nggak mungkin lagi head to head ngambil ngejar-ngejar ya. Kita ambil aja yang punya dia. Itu bisa digunakan, boleh ya? Bisa, Pak. Barang bukti digunakan untuk itu, boleh? Bisa ya? Karena terbukti memang dari kejahatan yang tahun 2020. Itu setelah ada penetapan ya? Bisa digunakan itu, Pak. Selain masalah ilegal rokok ilegal, soalnya apalagi daerah Batam yang sangat berkesempatan internasional. Yang kira-kira menonjol apa, Pak? Kalau yang di wilayah KPU Bea Cukai tipe B di Batam ini? Ya, mungkin barang-barang ilegal lain seperti berapa kali kita tindak handphone, kemudian sex toys, alat elektronik, kemudian juga pakaian bekas, kemudian rokok pasti ya. Kemudian barang-barang yang lain saya rasa banyak juga, Pak, seperti barang kiriman kita juga lakukan deteksi, Pak, jangan sampai dia tidak membayar biaya masuk. Pak, di penghujung terakhir obrolan kita nih, mungkin ada hal-hal yang ingin sebagai closing statement pada masyarakat dari pihak Bea Cukai, bagaimana menghindari ataupun bagaimana sama-sama dengan masyarakat dan Bea Cukai untuk pertama terkait masalah rokok ilegal, peredaran ilegal, bagaimana himbauannya, mungkin juga hal-hal yang lain mungkin. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya kembali ucapkan pada Goes yang berkenan mengundang saya untuk menggunakan sarana ini untuk menyapa dan menyampaikan pesan ke masyarakat pada umumnya. Yang pertama, ya negara, saya rasa jumlah masyarakat yang baik dalam artian ingin negara ini maju pasti lebih besar daripada orang yang memanfaatkan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, saya rasa mari kita support, saya mohon bantuan teman-teman masyarakat untuk mensupport kami, untuk mempercayakan informasi ke kami, pasti akan kami tindak lanjuti, sehingga dengan penerapan undang-undang pabean dan cukai yang fair, yang tegas, itu akan memberikan kepastian berusaha, kemudian juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan yang jelas pasti akan menyumbangkan
penerimaan negara yang sangat kita perlukan saat ini, sehingga negara ini bisa berlangsung dengan baik, bisa memenuhi harapan para pendiri negara ini menjadi negara yang berdaulat, negara yang maju, makmur, dan memberikan warga negaranya kenyamanan dalam hidup di bangsa Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon kami tetap dukung. Siap. Baik, terima kasih Pak Sispian. Baik pemirsa GOES Indonesia, tadi obrolan kita dengan Pak Sispian Subiaksono. Beliau adalah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan atau Utama KPU Bea Cukai Tipe B Batam. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan pada kesempatan kali ini terkait bagaimana kawan-kawan Bea Cukai melakukan operasi penindakan terhadap barang-barang ilegal, terutama peredaran rokok, khususnya di Batam dan juga seluruh Indonesia, menjadi tambahan informasi bagi Anda. Dan yuk, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau, kita sama-sama sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, untuk saling mendukung, terutamanya ke kinerja Bea Cukai Indonesia secara umum, agar ekonomi kita terus berjalan dan pendapatan negara juga semakin tinggi, terutama dari cukai rokok. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak, sehat selalu dan sukses ya. Terima kasih waktunya nih. Padahal udah lama, udah lama. Jadi baik ngobrol ini, cuma sibuk ya Bea Cukai itu.